Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, pendengar setia Renungan Logos HKBP Limo. Hari ini, hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 6 ayat 2. Mari saudara-saudari kita simak dan kita renungkan. Saya akan membacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Saya membacakan sekali lagi saudara-saudariku. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Renungan Logos yang dikasihi Tuhan, beberapa pesan penting dari firman Tuhan hari ini sangat perlu kita telaah untuk menjadikannya sebagai nilai dan karakter yang harus kita hidupi sebagai seorang pengikut Kristus atau sebagai seorang Kristen. Yang pertama di sana bahwa lewat figur Daud, nas firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Kerendahan hati sangat kita butuhkan sebagai bekal untuk mau mengoreksi atau mengevaluasi cara hidup kita di hadapan Tuhan, yang akan mengubah juga cara hidup kita di hadapan sesama. Mengevaluasi diri tentu menjadi fase yang sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimanakah perilaku kita saat ini, yang apabila kita mendapati diri kita melakukan berbagai kesalahan, maka pasti kita akan memunculkan sebuah pemikiran yang menyesali apa yang kita perbuat, menyesali apa yang sudah menjadi perbuatan-perbuatan kita. Maka saudaraku, pasti ini akan memunculkan penyesalan yang mendalam di hadapan Tuhan. Daud dalam nas harian kita ini mengalami hal yang demikian. Dia menyadari kesalahannya, dan atas kesadaran itulah dia datang ke hadapan Tuhan dan memohon agar Tuhan tidak menghukumnya dalam murka atau tidak menghajarnya dalam amarahnya yang meluap. Dari kerendahan hati inilah sebagai langkah awal yang membuat kita memiliki keberanian untuk mengaku dosa, dan dalam perasaan yang mau mengaku dosa inilah kita sebenarnya menyadari bahwa kita layak menerima hukuman dari Tuhan. Kemudian yang kedua, sahabatku semua, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk memiliki keberanian datang ke hadapan Tuhan. Sama seperti Daud, kita juga dalam keberdosaan kita tetap berharap pada belas kasihan Tuhan. Belas kasih yang membebaskan kita dari konsekuensi dosa yang memang seharusnya harus kita terima. Keberanian ini tentu didasari pada pengenalan kita tentang sifat Tuhan Allah yang adil, dan sekaligus juga sifat Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Ketika kita berdosa, memang ada kalanya kita merasa takut karena pasti kita akan menerima hukuman Tuhan. Namun sahabatku semua, seperti Daud, kita juga diajak untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, memohon belas kasih dan pengampunannya, sebab pengampunannya itulah yang akan membebaskan kita dari derita akibat dosa-dosa kita, baik derita fisik maupun secara psikis. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudariku, perlu kita merenungkan kualitas pengenalan kita akan Tuhan. Kalau pengenalan kita tentang Tuhan benar, maka kita bukan lagi hanya mengenal Dia sebagai Tuhan yang murka saja, Tuhan yang hanya memiliki amarah saja, bukan sampai di situ saja, melainkan juga sebagai Tuhan yang penuh cinta kasih, penuh belas kasih dan pengampunan.
maka dalam pengenalan yang benar itulah kita pun akan selalu menjaga hati kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Kita pun akan menjaga hidup kita untuk hidup benar dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepadanya. Semua memang tidak mudah dan boleh kita katakan akan sangat sulit. Tetapi ketika kita merasa lemah dan terpuruk, ketika kita merasa tidak berdaya oleh karena dosa-dosa kita, kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Daud dalam nas kita, untuk datang kepada Tuhan dengan segala beban kita dan percaya Tuhan pasti mendengar doa kita. Dia memahami penderitaan kita dan Dia siap memberikan kesembuhan, memberikan kelegaan, memberikan pemulihan dalam kemurahannya yang sudah kita kenal, karena Dia adalah Allah yang maha murah, Allah yang maha pengampun. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang kami kenal dan yakini sebagai Allah yang murka tetapi juga sebagai pengampun. Engkau mengajar kami hari ini untuk dalam kerendahan hati mau mengenal diri kami yang penuh dosa. Dan dalam pengenalan itu kami mau datang ke hadapan-Mu mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni dan tidak menghukum kami dalam murka-Mu dan dalam amarah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, karena pintu anugerah-Mu selalu terbuka bagi kami. Dan kiranya atas kemurahan-Mu itu, dalam membebaskan kami dari dosa dan hukuman karena dosa itu, biarlah hari ini kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, menjalani hari-hari kami, pekerjaan kami, bahkan dalam berpikir kami juga, dalam merancang segala sesuatu di dalam hati kami. Kami mau semuanya itu kami lakukan di dalam takut akan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu HKBP Limo, mulai dari anak-anak sampai orang tua, dan saudara-saudari kami yang boleh mengakses renungan harian ini ya Tuhan. Berkati semuanya dalam aktivitas hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tahu, dan dalam keyakinan Tuhan akan menolong mereka, menolong kami semua untuk memenangkan pergumulan hidup kami. Berkati pekerjaan kami, kesehatan kami juga, dan segala sesuatu yang kami pikirkan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan kiranya berkenan memberkatinya. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, dan biarlah Tuhan mendahului setiap langkah kami hari ini. Inilah doa permohonan kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.